Jadi perang rohani ini seperti apa? Ini adalah perang keyakinan. Perang antara ideologi sukses versus firman Tuhan. Dan kita sedang melawan perang ini, pandangan dunia ini, dan melawan ideologi iblis. Kita lihat contoh. Benarkah ideologi sukses ini yang membuat akhirnya ada perang beneran? Kita lihat ya, contoh kasus. Rusia, Ukraina. Emang perangnya gara-gara apa? Rusia mau caplok wilayah Ukraina. Ngapain caplok, kurang kerjaan? Tujuannya apa? Karena di Ukraina ada sumber daya mineral yang luar biasa. Dan kalau bisa caplok Ukraina, Rusia akan jadi makin kaya. Makin punya banyak duit, makin berpengaruh. Emang perangnya cuma perang doang? Pasti ada latar belakang, motivasi di belakangnya. Dan motivasi di belakangnya bicara apa? Materi, uang, kekuasaan, pengaruh. Semakin banyak uang, semakin ada nama, semakin ada pengaruh, semakin ada kekuasaan. Contoh lagi apa? Ukraina dibantu perang oleh Donald Trump. Dan Donald Trump bantu, emang karena kemanusiaan, kasihan Ukraina sebuah negara mau dijajah sama Rusia. Dan tulus gitu mau bantu, emang ya? Enggak, ujung-ujungnya Donald Trump lagi mau dapetin satu tanah, namanya tanah jarang. Di tanah jarang ini ada logam-logam yang bisa dipakai. Logamnya itu buat barang-barang teknologi, buat kendaraan listrik, buat bikin radar, buat bikin komputer, bikin telepon pintar. Pakai logam yang ada di Ukraina. Dan nilai tanah jarang ini berapa? 8.000 triliun rupiah. 500 miliar US dollar. Jadi Donald Trump modalin perang, ujung-ujungnya apa ya? Lihat, ada sesuatu yang tidak kelihatan. Namanya ideologi materi, uang. Jadi dia sudah keliling menyesatkan banyak orang. Bahwa berkat jasmani materi lebih penting daripada berkat rohani. Itu sebabnya saudara datang ke gereja. Gereja yang menyampaikan firman yang murni untuk membersihkan saudara dari roh dusta yang saudara terima dibombardir selama 6 hari. Supaya saudara kembali punya iman yang terjaga lagi kemurniannya dari pengaruh roh dusta ini, roh najis ini. Jadi kita harus berhati-hati dan waspada, terbangun. Memang dari sisi sejarah dunia, perang Harmagedon akan terjadi. Namun secara pribadi kita harus sadar bahwa perang Harmagedon ini sudah dimulai bagi kita secara rohani. Supaya kita jangan jadi orang yang berpartisipasi masuk ke dalam perang itu. Perang yang tidak perlu kita ada di dalamnya. Dan semoga juga kita semua ada di pihak yang benar, ada di pihak Kristus. Jangan sampai ternyata kita lagi mengangkat panji, mendewakan materialistis. Sehingga kita ada di dalam grup yang salah, di pihaknya iblis. Jadi kita harus berhati-hati sebagai orang Kristen, tidak tertipu dan berpihak kepada pihak yang salah.